SOP dulu kan kalau kerja di hotel rambutnya harus hitam. Ya, Bu, ini anak-anak ini mulai nih rambutnya warna-warna. Kalau ombre-ombre nggak boleh. Sobat Job Seeker, hari ini sangat spesial karena saya ada tamu yang super spesial. Boleh dibilang guru di dunia HR, khususnya di dunia hospitality. Kenapa hospitality ini penting? Ya, mungkin teman-teman semua aware bahwa beberapa tahun terakhir sejak COVID terjadi perubahan shifting yang sangat besar di dalam dunia bisnis ya. Salah satunya adalah hospitality, di mana hotel tutup, perjalanan cancel dan sebagainya. Dan ini berefek juga ke dalam dunia human resources ya, dan untuk itu makanya kami cari waktu beliau untuk share cerita tentang challenging di dalam dunia HR, khususnya hospitality, sampai sekarang how we recover. Dan ini penting, kalau salah satu partner saya Mas Sandiaga Uno bilang ini low hanging fruit ya industri ini. Kalau kita bisa fix industri hospitality ini bisa serap banyak angkatan kerja, bisa helping banyak orang untuk hidup lebih baik dan sebagainya. Ya, kita sudah lihat banyak sekali cerita, ada satu desa yang biasanya nomor saja agriculture village, lalu ketika ada hotel buka di sana, changing people yang tinggal di situ, dan mereka mulai grow. Nah, ini penting tentunya di dalam mengenal dan mengetahui bagaimana kita mengelola, merekrut HR di dalam industri ini. Tanpa panjang lebar, teman-teman, saya mau memperkenalkan ya, ini guru baru saya, Ibu Asih Sudiasi. Ibu, thank you ya Bu, thank you. Bu Asih ini teman-teman adalah HR Director daripada, jadi kalau teman-teman ke Bali ada satu hotel yang luar biasa sekali yang sudah 40 tahun Bu ya? 41 tahun. Wah, ini buat generasi-generasi yang seumuran dengan saya setengah abad pasti tahu hotel ini. Jadi Bu Asih ini adalah HR Director daripada Nusa Dua Beach Hotel and Spa, karena exactly ada beachnya Bu ya. Oh, itu penting tuh di Bali tuh. Beachfront. Beachfront ya. Silakan Bu. Saya Asih Sudiasi, nama lengkapnya Ninengah Sudiasi. Saya sebagai Director of HR Nusa Dua Beach Hotel and Spa sudah 11 tahun. Sebelumnya juga menjadi HR Manager dan Regional HR Manager untuk perusahaan chain internasional, hotel chain internasional, Aman Resort. Dan sebelum itu juga pernah menjadi eksekutif admin assistant untuk general manager di salah satu hotel Aman, di mana saya punya kesempatan untuk menangani tamu-tamu VIP, menangani event-event yang khusus. Jadi saya juga sebelum itu saya juga di sales and marketing. Jadi intinya saya masuk dunia hospitality industry tidak langsung di HR, tetapi berawal dari menjadi staf reservasi. Wah, so Ibu klaim dari bawah. Ya, klaim dari bawah. Wah, luar biasa. Dari staf reservasi, moving ke sales and marketing, jualan hotel. Zaman saya tidak susah karena waktu itu agent yang cari kita, bukan zaman sekarang kan terbalik. Kita cari agent, hotel yang cari agent. Kalau dulu agent yang cari kita. Jadi tidak banyak challenge. Lalu saya move ke operation, di mana saya lebih banyak membantu GM menangani room sama F&B ya, sehingga punya sedikit pengetahuan tentang bagaimana sih operasional F&B itu, dan bagaimana operasional room itu, seperti front office, housekeeping dan lain sebagainya. Nah, baru ke HR itu tahun 95. Oh, yang itu tadi berarti di luar HR tadi ya? Iya, di luar HR. Wow. Jadi kalau hitung-hitung di hotel ya mungkin sudah 30 tahunan lah. 34 tahun ya. Banyak generasi milenial yang belum lahir nih Bu. Anyway Bu, congratulations, Ibu juga adalah seorang nomini ya, National Employee Remuneration Olympiad ya Bu, betul ya? Yes, kita sekarang lagi sedang compete dengan 20 companies in Indonesia, all over Indonesia. Dan we are the only one dari hospitality industry. Wih, congrats Bu, congrats. Yeah. And also you are the winner of ini penting nih Bu, winner of Disability Employer Opportunities. Yes, it was 2019 ya. But I think we still continue because we employ 1% of our employee are disabled.
Oh, Ya, that's kita good. waktu itu dikasih awardnya dianugerahkan sebenarnya dari Presiden Republik Indonesia, Okay. tetapi waktu itu menjadi acaranya Kementerian Tenaga Kerja. Dan waktu penganugerahan itu dilakukan oleh Wakil Presiden saat itu. Wih, luar biasa, luar biasa. Nah, teman-teman ini penting nih ya. Padahal itu aturan ya Bu, kalau nggak salah itu kan aturan kan, Ya, 1% itu aturan. kan ya. Nah, teman-teman, I always believe business is talking about people, right? Bisnisnya kurang bagus, people-nya bagus, ada kemungkinan bisnis bisa lebih bagus. Dan sebaliknya, ketika bisnis itu mungkin bagus tapi dihandle oleh orang-orang yang kurang bagus, bisa jadi kacau tuh. Nah, speaking about people, pasti speaking about HR team-nya. That's why hari ini tamu kita luar biasa ini ya, Bu Asih ini 26 tahun Bu ya. 27. 7 tahun di dunia HR dan hospitality. Ini banyak sekali ilmu yang kita bisa pelajari so that teman-teman bisa, ini banyak yang curhat Bu, Pak Chandra tolong dong bantuin rekrut. Lucunya gini, yang nyari kerja juga susah tuh, Pak Chandra susah nih nyari kerja. Ya, jadi teman-teman ini penting banget ya momen hari ini. Bu Asih akan kita korek-korek ya bagaimana sih 27 tahun ini membangun people di dalam hospitality industry ini. Thank you ya Bu. Baik. Kira-kira Bu, challenging setelah COVID ini seperti apa sih Bu, human resources kita di industri ini? Begini, challenge saat COVID, begitu kita open border dan semua dalam proses recovery kan begitu. Jadi semua bisnis buka kan, semua bisnis buka. Nah, ketika bisnis buka, nah pada saat mau COVID tuh banyak yang lay off employees. Kami sendiri nggak pernah lay off. Kami waktu itu memutuskan untuk let's keep the employees. Kita hanya minta mereka untuk voluntarily doing unpaid leave. Hanya beberapa karyawan yang statusnya kontrak PKWT itu kita nggak langsung cut. Pas kontraknya expired, kita minta mereka tunggu di rumah gitu. Kita frozen extensionnya. Tetapi di luar sana banyak yang men-lay off karyawan, banyak yang merumahkan. Sehingga begitu recovery, banyak kan kelabakan mau rekrut kembali. Nah, kami sendiri juga begitu recovery karena yang pensiun kemarin kita nggak ganti. Kami itu udah mengalami gelombang pensiun kan. Sampai masa COVID pun ada yang pensiun. Nah, begitu ada yang pensiun kami putuskan nggak ganti karena waktu itu kan kita harus try to get survive ya well ya. Jadi nggak ganti sehingga begitu recovery. Nah, recovery ini yang kami prediksi akan berjalan gradual, ternyata begitu masif. Ya, begitu langsung okupansi begitu tinggi sehingga kami juga melakukan rekrutmen. Nah, beberapa karyawan dulu yang pernah kontrak sama kita kami panggil. Ada yang bisa, ada yang mau datang kembali, ada yang sudah switching career, nggak lagi mau di hospitality karena merasa itu nggak nyaman, nggak aman ya. Kalau kena COVID lagi nanti nggak makan lagi, mereka switching karir, pilih industri yang lain. Ada juga yang sudah nyaman dengan bisnis kecil-kecilan yang mereka bangun saat COVID. Waktu COVID kan banyak banget yang nggak pedagang menjadi pedagang. Betul. Saya lihat lebih banyak pedagangnya zaman COVID daripada pembeli waktu itu. Nah, itu yang terjadi. Terus kita kontak cari fresh graduate. Nih banyak kan lulusan online school. Mereka nggak ada waktu, nggak sempat untuk mengalami masa praktek di hotel. I see. Jadi mereka graduate, tetapi without practical experience. Wah, itu penting. Jadi tuh. itu juga kendala. Sedangkan kita kan memerlukan daily worker pun yang kita perlukan adalah orang yang kita mungkin only brief for one day and then ready to be on the floor gitu ya. Jadi itu nggak available ketika saat trainees juga nggak available. Itu baru 1 tahunan yang lalu ya, Bu ya. Oke. Sehingga kita itu agak struggling. Kita ambil whoever available itu kita ambil terus kita harus training. Ya jadi services ya agak sedikit terganggu juga ya. Karena kita begitu buka udah langsung ada event-event Minamata, IPU, GDPRR. Itu tentang lingkungan hidup kan. Kemudian yang terakhir yang paling besar tuh G20. Jadi pada saat itu kita udah lomba
sampai kita way in advance booking ke sekolah, kita mau anak-anaknya di kita aja bantuin kita selama G20. Jadi waktu itu kita juga harus increase daily wage-nya untuk buat mereka interested. Jadi itu challenge kita saat itu. Belum lagi kalau kita nyari yang skillful ya, yang posisi-posisi tertentu. Chef kayak kan, gitu-gitu Bu ya. Iya kan, mereka dicari kan. Betul, Cruise line mulai buka. Betul. Ya, hotel-hotel di luar juga mulai buka. Jadi kompetitor kita untuk talent bukan hanya hospitality industry di Bali, tetapi juga yang ada di luar sana. Okay. Jadi pada banyak yang anak-anaknya juga yang graduate dari vocational school, mereka orang tuanya udah invest a lot, pingin selama 2 tahun vakum, pingin return yang cepat, akhirnya mereka memilih udah saya kerja di cruise line aja. Aku nggak mau kerja di Bali, aku mau kerja di cruise line untuk bisa bawa kembaliin investasi orang tuaku lebih cepat. Jadi itulah challenge ya yang kita hadapi. Itu kan pasca COVID ya Bu ya, 1,5 tahun lalu lah kurang lebih mulai ramenya kan. Kalau about a year ago. Kalau 1.5 years sampai ago. sekarang gimana Bu Asih? Is it getting, apakah sudah mulai terhandle ataukah masih ada challenging seperti itu ya? Iya, challenge-nya sekarang ya ini kita menghadapi workforce kita ini kan masuk Gen Z. Oh. Ya, udah nggak millennial. Millennial dia on board already. Yang upcoming kan yang Gen Z. Ini yang mereka masih namanya budaya yang berbeda ya. Ada benturan-benturan budaya antara kita yang dari generasi X. Ya, kemudian milenial, kemudian Y. Nah, sekarang masuk yang Gen Z ini. Ini agak challenge juga. Kita semacam kayak kami ini harus menerapkan strategi talent parenting. Talent parenting, wah ini satu yang baru nih. Kayak kita jadi orang tuanya tua dia gitu. Buat mereka gitu. Karena ya mereka yang kalau Gen Z kan mereka nggak kenal yang namanya sosialisasi yang intens ya. Karena they spend lots of time depan komputer, main gadget gitu komputer. Jadi mereka sosialisasinya agak weakness mereka di sana. Sementara di dalam pekerjaan hospitality industry itu memerlukan social talents yang tinggi. Because they have to meet people. I see. Ini yang challenge buat kita, sehingga kita banyak harus briefing mereka, educate mereka, arahkan mereka, sekaligus juga kadang-kadang ya cubit-cubit mereka lah gitu. I call it as talent parenting. Talent parenting. I think this is good, Bu. This is good. I heard this a lot dari semua industri yang ketika Gen Z-nya udah mulai masuk ke organisasi mereka, they face this kind of situation tuh. Iya. Resign pakai WA. Masuk. Dulu zaman 10 tahun yang lalu notice board masih berfungsi. Sekarang udah nggak ada fungsinya. Nobody will read it. So saya bilang sama tim saya, ayo kita bikin, dulu zaman WA belum bisa banyak. Sekarang kan mereka udah bisa lebih banyak adapting gitu. Udah pakai Telegram aja, kita buka Telegram group. Posting semua informasi sana. Sekarang WhatsApp group. Saya bilang ada juga sih tim yang di kantor saya udah masih tetap dia pola lama konvensional, dia masih pasang di posting di notice board. Udah lama banget itu, udah kita posting semua di WhatsApp group. Saya bilang itu. Nah, sekarang saya bilang, kemarin saya ngomong sama tim saya, itu notice board kayaknya udah harus dihapus, budget kan untuk TV tahun depan, saya bilang gitu. Kita buka capex TV tahun depan. Untuk apa Ibu? Untuk pengumuman. Semua pengumuman, semua news yang kita mau post ke karyawan itu kita pasang kita digitalisasi aja. Sempat ketemu sama temen yang kebetulan mengerjakan hal itu. Terus dia bilang, enggak banyak kok biayanya Bu, paling investasinya paling 3-4 juta gitu. Iya, mungkin saya taruh di kantin gitu, ada tempat istirahat, mereka taruhin. Semua all information is through that. Seperti kita buat untuk tamu. Kita ada untuk tamu yang kita taruh di dekat restoran kita. Why don't we do the same for our employees gitu? Yes, exactly. Karena paper
now udah nggak ada Udah lagi lewat. yang ngelihat. Nah ini penting nih, teman-teman, ini sangat penting ya. Saya keliling banyak industri, speaking about people ya. Saya menemukan sudah tidak ada waktu, bahkan tidak ada alasan lagi untuk kita segera menggunakan teknologi di dalam human resources. Ini penting, Bu. Kalau enggak tadi tuh generasi, sebenarnya bukan Z aja, Bu, yang milenial juga kadang-kadang sudah acuh tak acuh kan. Mereka juga tidak baca email, mereka semua di gadget. Iya, semua gitu, di gadget. Saya punya GM milenial. Semua lewat mobile phone sekarang, lewat WhatsApp sekarang. Kemarin ada yang curhat Bu Asi, dia bilang, Pak, ini gimana ya Pak, saya mesti gimana ya, ini organisasi makin besar, terus tua-tua semua nih kita nih, can you help something? Nah, ketika saya datang, saya menemukan kayaknya wajar sih itu terjadi, karena banyak hal yang masih quote-unquote jadul tadi gitu loh ya, masih formal banget. Ini curhatan karyawannya dia, curhatan karyawannya, Pak, boleh nggak kita kan pakai seragam, boleh nggak sih kita 1 hari aja gitu ya, seragamnya agak sedikit inilah batik gitu, hal-hal sederhana kayak gitu Bu, masih pakai konsep lama. Nah ini penting nih, apa yang Bu Asi ceritain ini, saya pikir ini jadi cerita sukses kalau kita mau lihat organisasi kita, bisnis kita, usaha kita long lasting, yaitu kita mulai parenting generasi-generasi di bawah kita ya, milenial sampai Y sampai Z Bu ya, parenting Bu namanya. Ya ini penting ya teman-teman, saya pikir key insight yang kita bisa dapat dari Bu Asi dan how she manage the people di dalam organisasi ini, parenting it's called ya. Bu, boleh lebih detail nggak Bu? Langkah konkret parenting itu apa sih Bu? Ya kita start dari kita menyadari bahwa anak-anak ini kan growing di dunia yang berbeda dengan kita grow dulu ya. Mereka mungkin punya less interaction with their own parents. Ya, correct. sehingga tantangan mereka berbeda. Kalau dulu kita nggak ada advice our own friend, karena kita nggak ada WhatsApp group, nggak ada Facebook, nggak ada Instagram, di mana kita bisa showing apa yang keberhasilan kita. Jadi kita itu tidak mengalami tantangan itu. Nah anak-anak sekarang saya lihat mereka itu kadang-kadang mereka down ketika mereka buka Instagram. Temennya entah dia flexing atau beneran temennya udah punya ini punya itu, pergi ke sini pergi ke sana jadi itu hidup mereka kayak menjadi, karena sosial media ini menjadi sangat kompetitif gitu ya, sehingga kita di sini juga melihat hal itu, kita juga menyesuaikan ya, menyesuaikan kayak kita kalau ada event, kalau dulu kan nasi goreng atau apa gitu, sekarang saya bilang taruh spaghetti, taruh ini fried chicken yang anak-anak suka, yang sederhana kayak begitu, we speak in the same language sama mereka gitu ya Bu ya. Oke. Terus mereka bilang nanti yang tua nggak suka, kita harus adapt. Iya. Terus ada lagi dulu aturannya kan ini benturan SOP kan. SOP dulu kan kalau kerja di hotel rambutnya harus hitam. Iya. Bu, ini anak-anak ini mulai nih rambutnya warna-warna. Kalau ombre-ombre nggak boleh, saya bilang gitu. Tapi kalau berwarna, kalau dia masih soft coklat gitu warnanya nggak apa-apa tuh, light coklat nggak apa-apa. Terus bertato gimana? Kalau tatonya anak-anak sekarang itu tato kan kayak gaya lifestyle ya, a new lifestyle. Jadi kalau kita bilang enggak, nanti nggak ada dapat karyawan dong kita. Ya. And then saya bilang yang penting ketutup, ya. Terus ada yang udah keburu punya tato di tangannya. Terus saya bilang ya udah terpaksa kamu kalau kerja pakai yang lengan panjang, ya. Atau ada yang di pull gitu, kan seragamnya celana. Anak ini ternyata tatoan di kakinya. Ya udah jangan taruh di pull, taruh dia di lobby bar atau di badang jahe. Yang seragamnya dia pakai celana panjang. Jadi kalau kita terlalu rigid, nanti nggak dapat talent, nggak dapat orang kita. Jadi saya juga mulai adapt ngelihat kebutuhan Gen Z ini seperti apa. Seperti mereka nggak lagi mau report itu nggak lagi kirim ke hotel, kirim ke kantor. Banyak mereka sakit, udah suruh mereka foto aja. Ya, terus kirim ke atasannya share ke kita, gitu.
gitu. Nah kalau mereka masalah disiplin, kalau dulu kan kita wah baru dia melanggar gini udah kita skorsing keluar, sekarang kita panggil, kenapa sih nak kamu kayak gitu, ya ini loh yang bener seperti ini, memang standarnya seperti itu. Kalau kamu di luar nggak apa-apa, kamu mau seperti apa silakan, tapi di hotel ini seperti ini standarnya. Kita nggak lagi wah langsung main warning, kita lebih mengedepankan konseling dulu, ajak ngomong dulu, ajak ngobrol dulu. Kalau dulu yang konvensional kan salah dikit udah warning, buka buku warning 1, verbal warning 1, warning 2. Sekarang saya minta kalau sepanjang itu masih perilaku, attitude atau performance, kedepankan konseling, talk face to face ke anaknya, ya. Tapi kalau itu sudah kriminal, ya mau ndak mau kita go by the book, gitu. Yang penting itu sekarang kalau dia nabokin temennya atau dia nyuri apa gitu ya itu udah go by the book lah. Tapi kalau yang masih perilaku atau kinerja, performance itu kita masih ngedepankan konseling. Great. I think this is great ya Bu. So you're saying that dua belah pihak lah Bu ya. Berarti generasi kita nih yang mungkin dari milenial ke atas nih Bu ya, adjust ke generasi yang di bawahnya Bu ya. Dan that's what you mean with ada two-way adaptation. Two-way adaptation. Karena kalau enggak nanti yang generasi X ini sakit hatinya enggak ini ngelihat perilaku anak-anak yang Gen Z. Saya sering mengalami di kantor juga ada yang ibu itu anak itu loh dia rambutnya begini, udah panggil aja omong aja. Terus itu loh Bu sekarang mulai anak-anak warna rambutnya kayak gini, udah sekarang trennya kayak gitu. Emang kita mungkin SOP kita, policy kita yang harus kita ubah. Karena kalau enggak nanti kita nggak dapat talent. Sementara hotel lain memberikan mereka keleluasaan seperti itu. Salah satunya lah tato. Tato itu udah lifestyle sekarang. Kita nggak bisa lagi bilang oh nggak boleh sama sekali ada tato. Kalau tatonya di punggung biarin aja lah. Atau tatonya di lengan atas nggak apa-apa lah, gitu. Nah saya lihat sekarang banyak kandidat yang interview mereka tatonya sudah di sini. Mereka udah Bu pakai tato. Oh ya udah nanti seragamnya tangan panjang aja. Kan begitu. Kita harus ada problem, harus ada solusi. Kalau problem itu kita nggak jawab dengan solusi, ya nanti kita nggak ada yang ngelirik kita. Kita kan mau jadi prepare employers gitu ya. Kalau sekarang anak-anak muda sekarang kan pinginnya ada fun, ada sedikit budaya startup gitu ya Bu ya. Kita bilang karena kita ini hotel industri ya tetap mesti pakai seragam. Cuman ya seragamnya juga kita mau modifikasi nih. Ini tahun depan kan kita mau ganti seragam. Ini udah sedikit beda stylenya yang mungkin kita ngelihat yang kekiniannya seperti apa. Sampai motif-motif desainnya seperti kami desainernya anak muda. Luar biasa. Ngambil karya anak muda gitu. Ini jarang loh Bu, saya jarang ketemu pemimpin di human capital dalam satu organisasi yang justru mempelopori untuk adjust. Ini penting menurut saya. Jadi teman-teman sekali lagi business is talking about people. Nah people itu bicara ya tim HR lah yang ngatur, rekrut sampai manage semua. Nah ini terjadi di banyak corporate yang pengen sih berubah, tapi nggak ada langkah konkret berubah. Ya. Bahkan ada yang tidak punya keberanian untuk, contoh yang Bu Asih share soal boleh nggak karyawan bertato. Nah itu beberapa industri sensitif Bu, sangat sensitif ya. Salah satu karyawan kami Bu bahkan gini, saya tanya kenapa kok tidak bekerja di kota besar, kenapa memilih melamar di kita gabung. Salah satunya dia bilang bukan nggak ngelamar Pak, sudah lamar, tapi because of waktu pada lihat saya punya foto saja sudah ghosting, hilang because dia tatoan. Gitu. Nah di tempat kami dia kerjanya UX writing yang nggak ketemu tamu, nggak ada masalah kan sebenarnya kayak gitu. Cuma ini penting sekali sih, saya pikir ini sangat penting buat semua corporate. Sekali lagi kalau kita mau lihat bisnis kita growing, kalau kita mau lihat organisasi kita bertumbuh, we need the right people, the best people. Dan the best people probably adalah generasi Gen Z ini gitu yang datang dengan keanehan-keanehannya ini buat generasi kita ya Bu ya.